Jika Anda tertarik dengan kisah hilangnya Atlantis, mungkin Anda juga tertarik dengan kisah Island of Gold atau Pulau Emas yang berada di Indonesia, tepatnya di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Pulau Emas yang telah lama hilang ini digambarkan di dalam kisah legenda sebagai tempat bersemayamnya ular pemakan manusia, gunung yang menyemburkan api, dan burung beo yang bisa berbicara dalam bahasa Hindi. Melansir dari Life Science, penyelam yang menyelidiki dasar sungai berlumpur telah berhasil mengangkat ratusan patung, guci keramik, kendi anggur, bahkan cincin yang terbuat dari emas dan batu delima. Penemuan harta karun ini semuanya merujuk pada satu hal, yaitu bahwa para ilmuwan telah menemukan Pulau Emas yang diyakini sebagai kerajaan Sriwijaya yang hilang. Sriwijaya menguasai Selat Malaka pada pertengahan tahun 600-an sampai tahun 1025. Tidak hanya menjadi pelabuhan yang kuat di sepanjang rute perdagangan laut antara negara timur dan barat, Sriwijaya juga memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, salah satunya emas yang terbentuk secara alami di Sungai Musi. Namun, perang dengan kerajaan Chola Mandala dari India menghancurkan kekuatan kerajaan dan membuat pengaruh Sriwijaya menurun. Hingga akhirnya, para Meswara sebagai pangeran terakhir Sriwijaya dikalahkan oleh pasukan kerajaan terdekat di Jawa. Lebih dari 1000 tahun setelah kejatuhan Sriwijaya, para penyelam menemukan artefak berkilauan yang diyakini merupakan peninggalan dari masa kejayaan Sriwijaya. Tanda-tanda keberadaan Sriwijaya di Sungai Musi pertama kali terkuak pada tahun 2011 lalu, ketika para pekerja konstruksi mengeruk pasir dari sungai untuk sebuah proyek besar. Pekerja konstruksi dan para nelayan setempat menemukan banyak artefak berkilauan di antara butiran pasir. Salah satunya adalah patung Buddha seukuran manusia yang terbuat dari perunggu dan permata dengan harganya bisa mencapai miliaran rupiah, dilaporkan oleh CNN Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, hal-hal luar biasa telah muncul, itu benar-benar nyata, kata Sean Kingsley, seorang arkeolog maritim Inggris dan editor Wreckwatch Magazine yang baru-baru ini merilis tentang Pulau Emas tersebut. Namun bukannya dilaporkan ke pihak berwenang, peninggalan sejarah itu justru diperjualbelikan, baik di pasar barang antik maupun di pasar gelap. Penggalian arkeologis resmi pun tidak pernah dilakukan, yang berarti hampir tidak ada bukti fisik tentang kehidupan rakyat di masa kerajaan Sriwijaya, menurut Kingsley. Ia mengatakan bahwa hambatan untuk melakukan penggalian resmi di Sungai Musi salah satunya adalah kurangnya sumber daya untuk mengurus warisan budaya di Indonesia. Lalu bagaimana peradaban yang begitu kaya bisa hilang dalam sekejap dan tanpa jejak? Kingsley berpendapat itu mungkin terjadi karena sebagian besar bangunan di kerajaan Sriwijaya terbuat dari kayu sehingga bisa membusuk hanya dalam waktu beberapa puluh tahun. Selain itu, ada juga kemungkinan terjadinya peristiwa geologis seperti aktivitas vulkanik di Sumatera yang akhirnya mengubur kerajaan tersebut. Hutan di Kamboja menyembunyikan kota kuno yang telah lama hilang. Kota-kota purba dengan pemandangan perkotaan kompleks telah ditemukan di bawah hutan di Kamboja oleh peneliti menggunakan laser scanner. Para arkeolog telah menemukan jaringan luas kota abad pertengahan yang sebelumnya tidak tercatat dekat kuil Angkor Wat di Kamboja. Menggunakan teknologi pemindaian lidar, para peneliti menemukan berbagai kota di bawah hutan yang dihubungkan oleh jalan dan kanal. Kota berusia sekitar 900 sampai 1400 tahun dan telah menjadi bagian dari kekaisaran terbesar di dunia pada abad ke-12. LIDAR adalah sistem deteksi mirip dengan radar yang menggunakan laser bukan gelombang radio. Hal ini digunakan dengan GPS untuk menghasilkan metode 3D dan peta. Sebuah helikopter dipasang dengan LIDAR men-scan area dekat Angkor Wat pada tahun 2015. Data mengungkapkan skala sesungguhnya dari kota hilang Mahendra Parvata yang sebelumnya diyakini jauh lebih kecil. Bahkan Mahendra Parvata adalah seukuran dengan kota Phnom Penh, Kamboja. Scan menunjukkan kota kuno telah memiliki sistem pengelolaan air canggih yang dibangun ratusan tahun sebelum diyakini teknologi ada. Bentuk geometris seperti kebun juga ditemukan. Sejarawan mengatakan penemuan akan membantu kita memahami lebih lanjut tentang peradaban Angkorian dan jatuhnya kerajaan Khmer. Peneliti temukan kota kuno suku Maya. Pernah bertanya-tanya seperti apa megalopolis Maya?
National Geographic melaporkan bahwa para periset telah menemukan sebuah kota megapolitan Maya seluas 800 mil persegi di utara Guatemala. Arkeolog menggunakan deteksi cahaya dan teknologi jarak yang lebih sering disebut LIDAR untuk mengungkap wilayah tersebut. Menurut National Ocean Service, LIDAR adalah metode penginderaan jarak jauh yang menggunakan kombinasi laser cahaya, pesawat terbang, dan denyut untuk mengukur dan memvisualisasikan struktur 3 dimensi. Ini memungkinkan mereka menghilangkan lingkungan sekitar untuk menunjukkan skala area yang saling terkait. Periset menemukan sekitar 60.000 struktur dan mengatakan bahwa wilayah tersebut adalah rumah bagi jutaan orang. Mungkin orang-orang di hutan jauh sebelum Columbus. Sebelum orang Eropa muncul di Amerika Selatan, asumsinya adalah bahwa Amazon sebagian besar tidak berpenghuni. Yah, kami salah. Deforestasi di Amazon telah menemukan setidaknya 81 geoglif atau parit yang diukir di tanah. Mereka terlihat di gambar satelit dari cekungan Tapajós, Brazil. Geoglif datang dari dalam berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda dan diyakini berasal dari abad ke-12 dari tahun 1250 hingga 1500. Para arkeolog memeriksa beberapa lokasi dan menemukan fragmen gerabah, kapak batu, dan tanah hitam yang subur yang menandakan pemukiman manusia jangka panjang. Para peneliti menggunakan model untuk memperkirakan bahwa antara 1000 hingga 1500 pemukiman kayu dibangun di tepi selatan Amazon saja, menampung 500.000 hingga 1 juta orang. Populasi pribumi ini kemungkinan terhapus oleh wabah penyakit dan akan diperburuk dengan kedatangannya orang Eropa. Mineral bumi yang jarang ditemukan dekat pulau di Jepang. Ekonomi Jepang mendapatkan kabar baik berkat penemuan ilmiah minggu lalu. Para peneliti telah menemukan deposit besar mineral tanah langka di dekat pulau terpencil sekitar 1.200 mil tenggara Jepang. Penelitian yang diterbitkan dalam laporan ilmiah berpendapat bahwa dasar laut di sekitar pulau Nishinoshima dipenuhi dengan 16 juta ton oksida tanah langka. Ada 17 jenis mineral bumi yang langka. Mereka berharga secara ekonomi dan teknologi yang penting, membentuk komponen yang ditemukan di smartphone, komputer, dan mobil listrik. Pada skala global, penelitian ini memperkirakan bahwa temuan tersebut dapat memenuhi 62 tahun permintaan yttrium, 47 tahun europium, 32 tahun terbium, dan 56 tahun kebutuhan dysprosium. Tapi seperti yang dilaporkan South China Morning Post, masih ada tantangan, seperti logistik penambangan dasar laut di pulau yang sangat jauh. Mesir menemukan ruang pemakaman yang berisi dengan sedikitnya 17 mumi. Mesir telah menemukan ruang pemakaman kuno yang berisi setidaknya 17 mumi berumur lebih dari 1.500 tahun. Pemerintah berharap penemuan ini akan membantu meningkatkan industri pariwisata di negara ini. Ruang penguburan ditemukan di Provinsi Minya, sekitar 250 km sebelah selatan Kairo. Ruang pemakaman berada 8 meter di bawah tanah dan pertama kali terdeteksi tahun lalu oleh radar. Setidaknya 17 mumi utuh telah ditemukan di dalam ruangan tersebut. Para ahli mengatakan mungkin ada lebih banyak lagi. Industri pariwisata di Mesir merosot tajam dari 14,7 juta pengunjung pada tahun 2010 menjadi hanya 5,4 juta pengunjung pada tahun 2016. Pemerintah berharap penemuan baru akan membawa turis kembali ke negara.